brought to you by Mo. Hey, I'm not surprised. Selamat datang kembali di channel Glue TV. Saat kita dihadapkan dengan pembahasan mengenai para monster yang menghuni divisi heavyweight, sudah pasti kita akan menemukan nama yang itu-itu saja. Mulai dari Francis Ngannou, Stipe Miocic, hingga Jon Jones selalu saja akan menjadi pembahasan. Seakan-akan kita dibuat lupa bahwa masih banyak fighter lainnya yang juga patut diperhitungkan dan bisa saja menjadi ancaman nyata bagi para petarung-petarung yang telah disebutkan sebelumnya. Waktu terus berjalan, orang pun datang silih berganti. Mungkin istilah itu cocok untuk menggambarkan situasi divisi heavyweight saat ini. Saat kita melihat penghuni ranking 5 besar divisi heavyweight, maka kita akan menemukan satu nama yang belakangan ini digadang akan menjadi ancaman bagi para penghuni di divisi ini. Nama tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Ciryl Gane. Namanya mungkin belum setenar para top contender divisi heavyweight lainnya. Hal ini tak lain karena Ciryl Gane merupakan orang yang baru di dunia MMA. Ia baru memulai karirnya di dunia MMA di tahun 2018 silam. Pada saat itu ia berlaga di TKO MMA, yang merupakan promosi MMA yang diselenggarakan di Kanada. Hanya dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun, Ciryl Gane berhasil menjadi raja di divisi heavyweight TKO MMA. Hal itu tentu saja merupakan hal yang akan sangat jarang kita temui, di mana seorang yang merupakan pendatang baru di dunia MMA yang bisa menjadi raja dalam waktu yang singkat. Hal ini pun kemudian mendapat sorotan dari pihak UFC, sehingga di tahun 2019, Ciryl Gane resmi mendapat kontrak untuk bertarung di UFC. Di tahun yang sama, ia pun memulai debutnya. Saat itu ia bertarung melawan Rafael Pessoa pada event yang dirangkai dalam UFC Fight Night 156. Dalam partai debutnya, ia hanya memerlukan waktu 1 round saja untuk menghentikan perlawanan dari Rafael Pessoa. Ia berhasil mengakhiri pertarungan melalui kuncian arm triangle choke. Setelah malam itu, kemenangan demi kemenangan berhasil ia torehkan. Nama-nama besar seperti Jairzinho Rozenstruik, Junior Dos Santos, hingga Alexander Volkov yang merupakan seorang veteran dalam dunia MMA yang memegang rekor bertarung lebih dari 40 kali telah berhasil ia tumbangkan. Atas kemenangan yang ia peroleh dari Alexander Volkov, nama Ciryl Gane pun semakin dikenal, sehingga pihak UFC memberikannya kesempatan untuk maju dalam partai perebutan sabuk interim divisi heavyweight. Sebelum jalannya pertarungan, banyak opini yang mengatakan bahwa Ciryl Gane mungkin saja dapat mendominasi Derrick Lewis selama jalannya pertarungan. Tetapi apabila satu pukulan dari Derrick Lewis dapat mendarat di rahang Ciryl Gane, maka pertarungan itu pun akan segera berakhir. Namun Ciryl Gane berhasil membungkam opini tersebut. Dalam jalannya pertarungan, ia seakan mempertegas bahwa gaya bertarung teknikal yang ia miliki dapat mengatasi knockout power yang ada di tangan Derrick Lewis. Dalam pertarungan itu, ia tampil dengan sangat tenang, walaupun seisi stadium dari kampung halaman Derrick Lewis mengintimidasinya dengan teriakan yang mencelah. Alhasil di round ketiga, Dan Miragliotta yang menjadi wasit dalam jalannya pertarungan itu harus menghentikan pertarungan karena melihat kondisi dari Derrick Lewis yang sudah tidak dapat melanjutkan pertarungan setelah menerima pukulan bertubi-tubi dari Ciryl Gane. Ciryl Gane berhasil menghentikan petarung yang tidak dapat Francis Ngannou kalahkan dengan cara yang brutal. Atas kemenangan itu, saat ini Ciryl Gane berhasil mencatatkan sejarah baru di kelas berat UFC,
yaitu sebagai fighter pendatang baru yang mampu mengoleksi 7 kemenangan secara beruntun. Ia juga memperpanjang catatan rekor kemenangannya menjadi 10 kemenangan secara beruntun, yang 7 diantaranya melalui 3 kemenangan submission dan 4 kemenangan melalui knockout. Menariknya lagi, Ciryl Gane saat ini menjadi satu-satunya fighter yang menghuni ranking 5 besar divisi heavyweight yang memegang rekor sempurna. Ia menduduki ranking 5 besar divisi heavyweight tanpa mengalami kekalahan. Gaya bertarung yang dimiliki oleh Ciryl Gane merupakan suatu hal yang istimewa di divisi heavyweight. Pasalnya, apabila kita melihat gaya bertarung dari para fighter yang berkompetisi di kelas ini, maka pada umumnya kita akan mendapati fighter yang cenderung lebih mengandalkan kekuatan pada pukulan yang mereka miliki untuk menumbangkan lawan-lawannya. Namun berbeda dengan Ciryl Gane, ia tampil dengan gaya bertarung yang sangat teknikal. Kemampuan footwork yang ia miliki bisa dikatakan tergolong sangat baik untuk fighter yang memiliki bobot lebih dari 100 kg. Ia bertarung layaknya seperti fighter yang menghuni kelas middleweight. Ia juga tampak sangat baik memanfaatkan footworknya. Terkadang ia mengganti stance bertarungnya dari ortodoks menjadi southpaw untuk mengecoh fokus dari lawan yang menghadapinya. Hal ini pun mendapat perhatian dari mantan double champ UFC yaitu Daniel Cormier. Dilansir dari acara DC NRC, ia mengatakan, "Saya merasa sesungguhnya Ciryl Gane adalah revolusi dari seni bela diri campuran di kelas berat. Saya tahu bahwa Prancis besar dan kuat, namun kita sudah melihat yang seperti ini sebelumnya. Contohnya Derrick Lewis. Kita belum pernah melihat seperti yang ditampilkan oleh Ciryl Gane, seorang yang bergerak dengan sangat fleksibel, yang dapat mendominasi lawannya, yang dapat membuat lawannya tetap dalam jangkauannya dan melakukan hal-hal yang tidak terduga." Dan benar saja, apa yang dikatakan oleh Daniel Cormier tercermin dalam pertarungannya melawan Derrick Lewis. Usai mengalahkan Derrick Lewis, kini ia resmi menyandang sebagai juara interim divisi heavyweight UFC. Sehingga secara teknis, di event selanjutnya Ciryl Gane lah yang akan melawan Francis Ngannou untuk memperebutkan sabuk divisi heavyweight yang sesungguhnya. Fakta menariknya, jauh sebelum Francis Ngannou menjadi raja di divisi ini, keduanya pernah menjadi partner berlatih. Hal ini pun seakan menjadi tren baru di tahun 2021, di mana para fighter akhirnya harus bertarung dengan partner berlatihnya di panggung yang sesungguhnya. Sebelumnya hal ini sudah terjadi pada pertarungan antara Kamaru Usman melawan Gilbert Burns di bulan Februari silam, dan TJ Dillashaw melawan Cory Sandhagen. Menurut kalian, apakah Ciryl Gane dapat menjadi raja di divisi ini? Komen di bawah ya.